kita sekarang sedang menuju kepada sound hearing 2030 tuh nanti diharapkan kita bebas dari ketulian. Artinya memang tidak ada yang terbebas sama sekali, tetapi jika kita bisa memberikan kesadaran kepada masyarakat mengenai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sehat semua. Selamat siang. Hari ini kita kembali lagi di acara Docstalk, podcast kesehatan dari Rumah Sakit Bakti Timah Pangkal Pinang yang tujuannya adalah untuk memberikan informasi mengenai kesehatan. Dan pada hari ini bertepatan dengan peringatan Hari Pendengaran Sedunia tahun 2021, kita akan membahas kesehatan di bidang pendengaran dan telinga. Maka dari itu, selama 30 menit ke depan bersama saya Dr. Ardi Oktaviandi, dan hari ini kita ditemani oleh salah satu dokter spesialis di Rumah Sakit Bakti Timah Pangkal Pinang yang khusus menangani spesialis telinga, hidung, dan tenggorokan, yaitu ada Dr. Agus Susanto, spesialis THTKL MKes. Selamat siang, dokter. Selamat siang. Bagaimana dok kabarnya hari ini, dok? Alhamdulillah baik, baru selesai poli ini ya. Oh iya dok ya. Alhamdulillah dok ya, hari ini kita diberikan kesehatan sehingga kita dapat memberikan informasi dok ya kepada sahabat-sahabat sehat semua mengenai kesehatan, khususnya hari ini di bidang telinga. Baiklah sahabat-sahabat sehat semua, sepertinya untuk kesehatan telinga dan pendengaran kita kurang aware. Kemudian kita pergi ke dokter apabila sudah ada keluhan, dan kita juga kurang tahu itu gejala-gejalanya apa saja, kemudian penyakit apa saja yang dapat mengganggu kesehatan telinga. Makanya daripada itu kita hari ini akan membahas mengenai itu semua selama 30 menit ke depan. Baiklah dok, ini dok, untuk pertanyaan kita yang pertama dok. Biasanya dok, penyakit apa saja sih dok yang dapat menyebabkan gangguan pendengaran dan gejalanya itu apa aja dok? Ya, terima kasih dok. Jadi kalau kita bicara pada gangguan pendengaran, sebenarnya ini banyak sekali kalau terkait dengan penyebabnya. Gangguan pendengaran juga ini bisa terbagi-bagi, apakah dia mulai mengalami gangguan pendengaran dari usia dini, pada waktu anak-anak yang sudah lebih besar, atau pada saat dia sudah dewasa. Kalau kita hubungkan dengan penyakit ya tentunya sangat banyak yang tentunya juga terkait dengan penyakit di telinga. Kalau pada usia mulai dari anak-anak atau usia dewasa, macam-macam penyakitnya, bisa dari terkait dengan infeksi, ya, infeksi telinga, terutama yang infeksi yang kronis yang berulang, itu dalam jangka waktu panjang itu akan menyebabkan gangguan pada fungsi-fungsi baik di telinga bagian tengah atau telinga bagian dalam. Karena untuk proses pendengaran ini sebenarnya kompleks, jadi tidak sesederhana yang kita bayangkan, bahwa begitu lihat telinga ada yang putih-putih, gambaran agak bening, gendang telinga, itulah yang terkait dengan proses dari fisiologis pendengaran. Padahal sebenarnya tidak segitu. Itu hanya sebagian kecil aja fungsi dari gendang telinga. Jadi kalau ada yang beranggapan atau melihat bahwa gendang telinganya bolong atau bocor karena proses infeksi yang lama akan otomatis menyebabkan gangguan pendengaran, betul, tetapi tidak langsung menjadi berat, biasanya bertahap. Nah, kalau saya boleh sampaikan di sini, kalau kita bicara gangguan pendengaran, ini biasanya kalau pada orang yang sudah dewasa, paling sering, ya anak-anak juga bisa ya, paling sering itu karena sumbatan, misalnya itu yang paling sederhana, sumbatan di telinga bagian luar. Sumbatannya apa? Nah, yang alaminya adalah yang kita kenal dengan serumen atau kotoran telinga. Serumen ini sebenarnya diproduksi secara fisiologis oleh telinga bagian luar itu untuk proteksi telinga. Nah, kebiasaan kita, karena kita bilang ini sebagai kotoran telinga, tetapi di kalangan medis kita tidak pernah bilang ini sebagai kotoran, karena ini mempunyai fungsi proteksi. Jadi memang harus ada, kalau tidak ada justru yang tidak normal. Kemudian dia akan keluar juga secara spontan dengan proses fisiologis yang sudah berjalan.
Nah, tapi karena kita merasa ini sebagai kotoran, kan sebagai sesuatu yang tidak berguna, atau merasa risih dan sebagainya, akhirnya dikorek-korek. Karena dikorek-korek inilah terjadi penumpukan ke dalam, bukannya keluar. Nah, penumpukan inilah yang akan menyebabkan sumbatan sehingga menyebabkan gangguan pendengaran. Ini yang sederhana. Atau viskositas dari serumen atau kotoran tadi itu sifatnya kering juga bisa menyebabkan gumpalan atau penumpukan di telinga sehingga menyebabkan sumbatan juga, gangguan dengar juga kan. Ini yang sederhananya, tetapi untuk penanganannya itu cukup mudah, cukup dibersihkan oleh yang ahlinya. Kita tidak sarankan pembersihan dengan menggunakan cotton bud atau menggunakan alat-alat korek yang lain karena bisa menyebabkan kondisi trauma. Nah, ini juga sering kita temukan. Jadi maksud hati mau membersihkan telinga, malah yang terjadi adalah kondisi yang lain, penyakit baru yang muncul, yaitu adanya infeksi telinga bagian luar atau luka di telinga, dinding telinga bagian luar, atau malah bisa melukai gendang telinga ya. Nah, proses penyakit yang lain misalnya infeksi. Infeksi ini saya tidak perlu jelaskan lebih banyak, tetapi yang umum lah kita lihat keluar cairan dari telinga, terinfeksi ya, congek kalau bahasa sini ya. Nah, yang dari mulai anak-anak proses panjang juga bisa menyebabkan gangguan pendengaran. Ini gangguan pendengaran bukan ketulian ya. Kemudian kalau untuk proses yang lebih dini, sebenarnya yang menarik tuh bagi kita di kalangan THT ini adalah penanganan yang awal. Maaf, bukan penanganan, tetapi deteksi yang lebih awal. Karena sering terjadi gangguan pendengaran atau ketulian ini baru disadari setelah usia anak lebih besar. Jadi dari bayi, dari lahir, kita sebenarnya sudah bisa mengetahui, sudah bisa mendeteksi bahwa seorang anak ini mengalami atau berisiko mengalami gangguan pendengaran atau ketulian tadi. Dari usia anak lahir, usia 2 hari, kita sudah bisa deteksi, yaitu dengan pemeriksaan khusus nantinya. Kemudian kalau kita curigai, apalagi ditambah dengan faktor-faktor resiko bahwa misalnya ya, lahir berat badan lahir rendah atau lahir prematur, kemudian atau ada, kita pernah sering dengar bayi kuning, hiperbilirubinemia. Nah, itu juga mempunyai resiko untuk terjadinya ketulian pada bayi. Tapi kita sebagai orang tua atau keluarga baru bisa menyadari bahwa ini ada gangguan pendengaran setelah kok anak ini tidak bisa ngomong. Maksudnya dia hanya suara aja. Artinya tidak mengeluarkan suara yang mempunyai arti. Usia-usia 2 tahun ke atas itu kadang baru disadari. Nah, biasanya ini terkait dengan faktor pendengaran. Nah, untuk teknisnya nanti kita bisa sampaikan lagi. Oke dok ya, banyak sekali dok ya ternyata beberapa faktor yang dapat menyebabkan gangguan pendengaran dan ada juga deteksi dini untuk pendengaran ini. Biasanya gangguan pendengaran pada anaknya biasanya ketahuannya udah usia 6 tahun ke atas gitu ya dok ya. Oke dok, kemudian ini dok, biasanya dok selain dari gangguan-gangguan tadi itu, penyebabnya itu yang paling utama dan paling sering itu apa dok yang menyebabkan si gangguan pendengarannya itu dok? Ini untuk mana dulu? Untuk anak-anak, bayi, dewasa atau yang mana? Yang kita Kalau bahas dewasa, dari yang anak-anak aja dulu anak, mungkin dok ya. Jadi kita kalau bahas itu. gangguan pendengaran dari mulai bayi, paling kita tadi sudah sampaikan, tadi bukan 6 bulan ya, setelah usia anak dilahirkan 2 hari, pasca dilahirkan 2 hari itu kita sudah bisa mendeteksi. Sudah kita bisa screening. Artinya deteksi dini ini dengan pemeriksaan otoakustik emission. Ini bisa dilakukan di rumah sakit yang mempunyai fasilitas OAE dan bisa dilakukan oleh perawat yang terlatih. Jadi orang tua setelah babynya lahir, pulang atau sebelum pulang, itu dia bisa membawa bayinya sudah mengetahui bahwa bayi saya ini mempunyai risiko gangguan dengar atau arahnya
ke arah gangguan dengar, ketulian. Nah, itu nanti akan dilanjutkan dengan pemeriksaan lanjutan sebelum usia 3 bulan dengan pemeriksaan-pemeriksaan yang lain untuk lebih memastikan. Jadi kita menilainya tadi, faktor-faktor risiko tadi. Misalnya deteksi dini tadi ya. Deteksi dini ini 2 hari pertama itu udah bisa kita lakukan dengan otoakustik. Ini saya urut. Kemudian kalau seandainya hasil otoakustik emission ini, kalau di kita, di klinis ada istilah pass dan refer. Ya kalau pass, bagus. Refer harus ada pemeriksaan lanjutan. Atau diduga si bayi mengalami ketulian. Nah, itu kita lanjutkan sebelum umur 3 bulan dengan pemeriksaan-pemeriksaan yang lebih spesifik lagi. Ada pemeriksaan ASSR, saya nggak jelaskan ya, BERA dan sebagainya. Nah, kalau kita sudah dapatkan bahwa si bayi ini betul-betul mengalami ketulian, karena kita tidak bisa tahu bayi baru lahir itu hanya lihat si anak ini mengalami kecacatan atau gangguan pendengaran, kita tidak bisa tahu. Berbeda dengan kalau lahir tangannya kecil atau kakinya hanya sebelah, itu bisa terlihat secara visual. Kalau ini tetap harus susah ya dok ya untuk alat. dinilai dok ya, bayi baru lahir dia mengalami ketulian atau enggak itu dok ya. Betul. Tapi ada juga pemeriksaan deteksi yang sederhana, misalnya oleh petugas yang membantu persalinan, baik itu dokter di klinik bersalin atau bidan. Kita lihat aja dengan pancikan suara-suara tertentu. Biasanya si bayi kalau dikejutkan dengan suara, tiba-tiba mengangkat tangan atau mengangkat kaki yang dikenal dengan istilah refleks Moro. Atau pada saat dia lagi mencucup, menyusu, itu bisa aja tiba-tiba terhenti menyusunya, seperti kaget. Atau dia cepat-cepat mencucupnya, malah lebih cepat. Nah, itu mengarah bahwa ini si bayi merespon terhadap suara. Nah, itu yang sederhana. Nah, kalau tadi dengan alat sudah jelas, karena kita bisa menentukan secara pasti. Nah, kalau seandainya tadi setelah sampai 3 bulan kita sudah tahu, itu kita harus segera intervensi dan habilitasi. Nah, kita lakukan intervensi ini tujuannya untuk apa? Agar si bayi ini, bila dia besar nanti, dia bisa mempunyai kualitas hidup yang sama dengan kita. Dia bisa bersekolah di sekolah umum, dia bisa menjadi seorang, cita-citanya, keinginan dia bisa menjadi seorang profesional itu sama. Jadi misalnya ya, kalau selama ini kan ada gangguan pendengaran atau ketulian, setelah ditemukan dewasa, dia akan kesulitan untuk tentunya mendapatkan pekerjaan misalnya. Masih banyak instansi-instansi atau tempat-tempat lowongan pekerjaan dengan membatasi, ini bukan rasis maksudnya, tapi membatasi bahwa harus mempunyai kesempurnaan terhadap fungsi panca indera misalnya ya, kan masih ada yang begitu ya. Nah, ini akan mempengaruhi hidup seseorang, kualitas hidup. Tetapi kalau sudah dini kita lakukan, kita bisa lakukan tindakan yang lebih baik agar si anak bisa mempunyai kemampuan atau fungsi pendengarannya sama, sehingga dia akan bisa berbicara. Karena kalau seorang anak dinyatakan tuli dari dia lahir, kalau diketahui setelah dewasa, si anak biasanya bisu, istilah kita bisu kan, karena dia tidak bisa menangkap suara yang bisa ditiru. Kemampuan seseorang anak untuk bisa belajar bahasa itu mulai dari dia lahir. Dia mendengar suara baik suara-suara yang belum punya arti dan suara yang sudah mempunyai arti, dan suara inilah yang nanti akan ditiru oleh si anak sehingga membentuk vokal yang bisa untuk dia berkomunikasi. Tetapi kalau seandainya dia tidak mendengar sama sekali, artinya kosong, ya dia tidak bisa mempelajari suara tersebut juga. Jadi makanya dikenal dulu bisu tuli. Jadi kalau seseorang tuli dari lahir pasti bisu. Bila betul, tidak kayak gitu bila tidak dilakukan intervensi ya atau habilitasi. Tetapi kalau dilakukan intervensi dan habilitasi, dia bisa punya kemampuan yang sama dengan kita. Ini sebagai pengalaman saya pernah mengikuti semacam simposium. Jadi seorang dokter, dia ahli dari Australia, dia
Dia mempresentasikan waktu itu tentang teknologi. Nanti saya jelaskan ya. Habilitasi ini macam-macam, bisa dilakukan dengan alat bantu dengar, ABD atau cochlear implant. Waktu itu dia mempresentasikan tentang cochlear implant yang lebih canggih ya. Jadi dia menggambarkan, mempresentasikan dari mulai bayi baru lahir sampai dewasa itu diikuti. Jadi bayi ini dilakukan cochlear implant, kemudian dilakukan diikuti perkembangan sampai dia dewasa. Makin lama kok kita lihat, makin dewasa kok wajahnya sama dengan yang jadi pembicara. Seorang dokter ahli THT, ahli audiologis. Jadi ternyata itu adalah dia sendiri. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa dengan deteksi dini, kemudian dengan intervensi dan habilitasi yang tepat, kualitas hidup seorang anak akan lebih bagus. Kita sekarang sedang menuju kepada sound hearing 2030 itu nanti diharapkan kita bebas dari ketulian. Artinya memang tidak ada yang terbebas sama sekali, tetapi jika kita bisa memberikan kesadaran kepada masyarakat mengenai masalah ketulian sejak lahir ini, kita bisa memperbaiki kualitas khususnya untuk masyarakat atau penduduk Indonesia sehingga bisa mempunyai kualitas hidup yang lebih baik dan meningkatkan SDM negara Republik kita ini. Oke, baiklah tuh sahabat-sahabat sehat semua, penjelasan yang sangat panjang dari Dr. Agus tadi dapat ini ya Dok, ini ya Dok ya. Disimpulkan kalau misalnya kita mempunyai seorang anak ataupun anak yang baru lahir, kemudian pada saat diperiksa dengan secara yang sederhana dia tidak merespon, segera dulu diperiksakan ke dokter spesialis THT. Kemudian dengan penanganan yang lebih awal akan membuat seseorang itu kualitas hidupnya di masa yang akan datang itu hampir setara sama Dok ya dengan orang-orang yang tidak memiliki kegangguan fungsi pendengaran Dok ya. Oke Dok, ini Dok dari segi yang tadi kan gangguan pendengaran pada bayi Dok, pada bayi sama anak-anak. Kemudian Dok ada nggak Dok gangguan pendengaran pada usia yang tua Dok? Gitu? Dewasa ya. Nah ini kalau dewasa ini sifatnya relatif ya. Jadi untuk pengalaman baik secara teoritis, kadang-kadang ini terkait dengan faktor usia. Ya. Selain dari faktor infeksi tadi ya, faktor usia artinya seseorang dari lahir dia tidak ada masalah dengan pendengaran. Setelah dewasa atau mungkin sampai dewasa yang lebih tua udah mulai mengalami gangguan pendengaran. Jadi selain faktor penyakit, faktor usia juga bisa, ataupun faktor lingkungan juga mempengaruhi. Ya, lingkungan atau pekerjaan. Oh, banyak faktor di Dok ya yang mempengaruhi. Jadi begini, kita ulas saja satu-satu secara singkat ya. Iya, kalau untuk faktor penyakit sudah jelas ya. Baik itu adanya penyakit infeksi ataupun penyakit karena trauma dan sebagainya. Itu bisa mempengaruhi pendengaran. Dan jangan salah, kita jangan berpikir bahwa gangguan pendengaran itu murni gangguannya hanya di telinga. Di otak pun bisa menyebabkan gangguan ketulian juga. Misalnya trauma, di mana yang terjadi adalah pada pusat area untuk pendengaran, ya sama aja. Karena kalau nanti kita bagi, ketulian ini kan ada dua utama. Tuli hantar, itu kelainan dari telinga luar sampai telinga tengah, kemudian tuli saraf, itu telinga bagian dalam. Itu nanti tergantung proses tempatnya. Itu untuk tuli saraf ini mulai dari yang disebut cochlea, pernah dengar ya istilah rumah siput. Rumah siput iya Dok. Ya, mulai dari sana, cochlea. Kemudian ada saraf-saraf, istilahnya nervus ke-8, kemudian sampai ke daerah otak, daerah area untuk menerjemahkan arti suara tadi. Nah itu tergantung di mana kerusakannya. Jadi gangguan-gangguan trauma lain tanpa terjadi secara langsung trauma di telinga ataupun infeksi di telinga itu juga bisa menyebabkan ketulian. Nah, kemudian tadi lingkungan atau pekerjaan. Misalnya seorang pekerjaannya di militer atau yang terkait lah dengan militer ya. Dia ditempatkan atau bertugas kalau misalnya di TNI, di artileri misalnya. Ini kan terkait dengan persenjataan. Di sana ada persenjataan dengan bahan-bahan peledak
yang akan mengeluarkan suara dengan tingkat intensitas suara yang luar biasa, yang akan dalam jangka panjang akan menyebabkan gangguan juga fungsi pada sistem pendengaran, terutama untuk bagian dalam, artinya tuli saraf biasanya yang akan terganggu. Atau misalnya seseorang yang bekerja di pabrik dengan suara mesin yang terus-menerus, artinya suara bising. Nah, itu kita kenal dengan istilah noise induced hearing loss. Kalau jenisnya biasanya umumnya adalah tuli saraf mereka, sensory neural hearing loss. Kita pakai arti Indonesia aja ya, Iya dok. biar tidak terkesan rada-rada keinggrisan dan bisa dipahami oleh pemirsa ya. Nah, kalau paparan tadi ya dalam jangka panjang itu akan menyebabkan gangguan pendengaran juga, sama. Kemudian faktor usia, nah ini sama dengan kita ya, bagaimanapun dengan bertambahnya usia ada kondisi-kondisi dari sistem organ kita semuanya sama akan menurun. Begitu juga dengan sistem dari fungsi pendengaran kita. Nah, penanganannya bagaimana? Nanti tergantung dari penyebabnya. Kalau kita lakukan pemeriksaan dengan alat, ya kalau sudah dewasa ya bisa dengan pemeriksaan yang sederhana atau dengan alat. Misal kalau alat kan kerennya sekarang audiometri. Di sana nanti akan kita kenal, tadi sudah saya sampaikan, jenis ketulian yang utama dua, tulis hantar atau tulis saraf. Tambah satu lagi, yaitu tuli campur, artinya dua-duanya ada dalam telinga kita. Kemudian dari pemeriksaan ini kita bisa menentukan derajat ketulian. Ada 4 derajat, ringan, sedang, berat, sangat berat. Saya tidak uraikan lagi untuk tingkat klasifikasi ini. Nah, anggaplah kita temukan derajat berat. Oh, ternyata dengan derajat berat harus dibantu, tidak harus dengan obat ya, tidak semua masalah pendengaran harus dengan obat. Tapi tidak bisa dengan obat, berarti dengan alat bantu dengar. Sama seperti kita melihat, mata saya karena faktor usia mungkin saya sudah gunakan kacamata. Kan saya tidak pengen sebenarnya pakai kacamata karena rasanya kesannya lebih tua, tapi tidak bisa mengelak karena saya minta obat sama dokter matanya nggak bisa, katanya harus pakai kacamata. Jadi begitu harus ada juga alat bantu ya dok, gitu ya dok ya. dengan pendengaran ya. Jadi perbaikan atau untuk memulihkan habilitasinya dengan alat bantu dengar. Tapi nanti terkait dengan masalah gangguan pendengaran ini, kalau masuk udah kategori berat, sangat berat, biasanya sudah alat bantu dengar. Gitu. Oke. Ya dok, untuk pertanyaan selanjutnya nih dok ya, dokter tadi sempat menyinggung sedikit masalah pengobatan dalam gangguan pendengaran ini dok. Ya. Apakah dok semua gangguan pendengaran ini dia ada tindakannya atau dia hanya dibantu dengan alat saja atau ada pengobatannya dok? Seperti apa dok itu dok? Ya itu tadi saya sampaikan pertama, ini tergantung dari penyebabnya. Kalau misalnya terkait dengan masalah penyakit infeksi, ya kita obatin dulu infeksinya. Kalau misalnya karena sumbatan, ya kita hilangkan sumbatannya. Tadi serumen, kotoran telinga, ya kita keluarkan kotoran telinga, baik dengan teknik ear toilet atau spooling, ataupun dilakukan ekstraksi serumen, itu dengan menggunakan alat. Tapi kita tidak sarankan ya untuk pemirsa di rumah melakukan tindakan sendiri, terutama untuk serumen-serumen yang keras. Jadi tergantung penyebabnya. Kalau misalnya trauma, head injury, ya daerah traumanya mungkin kita harus lakukan kerjasama dengan dokter saraf misalnya ya, atau yang lain. Nah begitu juga penyebab-penyebab yang lain. Jadi obat-obatan pun kita berikan bila kita melihat kasusnya, case-nya dulu. Ya. Oke, jadi dok untuk pengobatan dari gangguan pendengaran ini dia tergantung dok dari case-nya nanti, ataukah itu dengan obat-obatan ataupun dengan dokter-dokter gabungan dengan dokter-dokter yang lainnya juga dok ya. Betul. Oke dok, ini dok ada nggak dok bagaimana cara tips dan triknya untuk menjaga kesehatan telinga yang baik dan benar ya dok? Karena mungkin sahabat-sahabat sehat semua di sini mungkin belum pada tahu dok bagaimana cara merawat dan menjaga telinganya dengan baik dan benar gitu dok. Sebenarnya satu, kalau saran dari saya, jangan dibiasakan ngorek. Satu dok ya.
Tapi kalau sudah terjadi proses infeksi di telinga yang disebabkan oleh karena infeksi saluran napas, kan ada yang disebut ISPA, batuk pilek yang lama bisa menyebabkan keluar cairan dari telinga, yaitu faktor di luar ini ya kita. Karena bisa siapa aja bisa kondisi apapun, tergantung dari kondisi tubuhnya bisa terinfeksi. Tapi yang penting kalau dia mengalami infeksi saluran pernapasan pernapasan atas yang cukup lama lebih dari seminggu, segeralah ke dokter. Segera ke dokter ya, Dok, ya? Terutama untuk anak-anak karena akan mempengaruhi ke telinga karena terhubung dari hidung, tenggorok itu terhubung sebenarnya dengan telinga. Itu ada sebuah saluran kecil yang namanya tuba eustachi ya, saluran eustachi ini di mana akan menyebabkan mudahnya perjalanan infeksi ke telinga tengah sehingga di sana terinfeksi, terbentuk cairan, akan menyebabkan jebolnya atau pecahnya gendang telinga dan keluar cairan. Jadi kita tergantung penyebabnya juga tadi ya, untuk penanganan. Iya, tips dan triknya yang pertama pasti jangan saling mengorek-ngorek, Dok, ya. Kemudian untuk pekerjaan tadi lingkungan. Kalau mendapatkan tugas atau pekerjaan dengan lingkungan bising yang cukup tinggi dan lama, nah ini disarankan menggunakan alat APD, Dok. Alat pelindung nggak, Dok, ya? Pelindung telinga, yang kita kenal ya earplug lah ya. Jadi hypercast ini penting sekali ini, terutama untuk pendengaran. Ini kalau tempat-tempat pekerjaan yang mereka melalaikan masalah hypercast-nya ini, wah ini bahaya, Dok, ya. Pendengaran ini salah satu yang diperhatikan. Kita lihat kalau di bandara coba dengan suara bising yang luar biasa yang di lapangan mereka gunakan seperti earplug yang kita gunakan. Earplug gitu, Dok, ya. Oke, Dok, ada pertanyaan terakhir nih, Dok, ya. Apa saja, Dok, yang bisa maksudnya ini, Dok, pelayanan apa aja, Dok, yang ada di Rumah Sakit Bakti Timah Pangkal Pinang ini apabila sahabat-sahabat sehat semua mereka ingin memeriksakan kesehatan telinganya dan kemudian kesehatan pendengarannya juga di Rumah Sakit Bakti Timah, Dok. Ada pelayanan apa aja nih, Dok? Kalau di kita untuk pemeriksaan pendengaran ya. Iya, Dok, pemeriksaan pendengaran. Karena kita sudah punya tempat MCU, di sana sudah tersedia alat audiometri. Jadi audiometri adalah untuk pemeriksaan secara subjektif pada gangguan pendengaran pada seseorang ya. Kemudian kalau auto-acoustic emission, nah ini saya harapkan pemirsa terutama khusus bagi pendengar kita yang di sini, tolong diadakanlah kalau bisa alat ini. Sebenarnya alat ini sederhana, kecil, tetapi sangat membantu sekali ya. Ini untuk harapan saya sekalian, mumpung saya dikasih kesempatan untuk diwawancara seperti ini. Kemudian pemeriksaan-pemeriksaan yang lain adalah pemeriksaan THT yang lain. Ada pemeriksaan BERA. Ini BERA ini semacam pemeriksaan khusus pada anak-anak atau bayi selain auto-acoustic emission. Jadi dia lebih maju, lebih tinggi sedikit kelasnya untuk menentukan, memastikan seorang ini tuli atau tidak. Jadi pemeriksaan ini dilakukan pada seorang anak dan diperiksa pada kondisi si anak tidur. Nah, kita sampai sekarang juga belum punya alat, tapi kami sudah lakukan itu. Kita bekerja sama. Saya di poliklinik THT sering loh, di sini cukup tinggi kasusnya, mendapatkan pasien-pasien, terutama orang tua bawa anak dengan keluhan pertama adalah, "Dok, anak saya belum bisa bicara. Usia 2 tahun, usia 3 tahun. Dok, anak saya kok belum bisa ngomong." Gitu. Nah, kalau kita temukan kasus seperti itu, hal yang pertama harus kita lakukan adalah pastikan pendengarannya bagaimana. Kalau istilah kita di medisnya dibilang sebagai speech delay, keterlambatan dalam kemampuan berbicara. Kalau seandainya ternyata yang paling sering kan ini adalah ketulian penyebabnya. Kalau seandainya tidak mengalami ketulian, tentunya akan dilakukan nanti penanganan atau rehabilitasi yang lain. Karena nanti kan akan melibatkan baik itu nanti terapis, terapi bicara, ya, psikolog dan sebagainya. Sangat membantu sekali kalau rumah sakit bisa mengadakan alat. Oke lah, baiklah sahabat-sahabat sehat semua.
bila sahabat-sahabat semua ingin memeriksakan kesehatannya di Rumah Sakit Bakti Timah Pangkal Pinang, RSBT mempunyai seorang dokter spesialis yaitu Dr. Agus Susanto, spesialis THT yang akan memeriksakan kesehatan pendengaran dan kesehatan telinga dari sahabat-sahabat sehat semua, dan ada pemeriksaan juga, ada pemeriksaan audiometri yang dapat dilakukan di Rumah Sakit Bakti Timah Pangkal Pinang, Dok ya. Baiklah, mungkin ini sudah ini Dok ya, udah 30 menit Dok kita berbincang-bincang nih Dok masalah kesehatan telinga dan pendengaran Dok ya. Oke, baiklah sahabat-sahabat semua, jangan lupa saksikan terus Doktalk, podcast kesehatan dari Rumah Sakit Bakti Timah Pangkal Pinang yang setiap minggunya akan membahas masalah kesehatan di berbagai bidang, di berbagai macam bidang. Baiklah, mungkin sekian saja dari podcast kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.